Pembangunan Bandar Antariksa Biak berdasarkan sudut pandang teknis. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN sedang mencanangkan pembangunan bandar antariksa skala kecil di Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Deputi Bidang Penerbangan Antariksa LAPAN, Dr. Rika Andiarti, memberikan informasi seputar gambaran dan persiapan LAPAN dari sudut pandang teknis. Untuk progres pembangunan bandar antariksa Biak, LAPAN memiliki perencanaan yang tertuang dalam Rencana Induk Keantariksaan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Keantariksaan tahun 2016 sampai 2040. Di tahun 2020, LAPAN akan membuat master plan secara global yang memuat kebutuhan-kebutuhan untuk sebuah bandar antariksa berskala kecil. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti master plan yang dirancang dan peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan begitu, bandar antariksa Biak bisa memenuhi kriteria layak untuk dibangun dan dioperasikan. Dari uji teknologi dan pengamatan antariksa dan atmosfer Garut atau yang biasa disebut LAPAN Garut dapat dijadikan gambaran tahap awal pembangunan bandar antariksa Biak. Hal ini karena LAPAN ingin memindahkan proses uji terbang roket yang selama ini dilakukan LAPAN Garut ke bandar antariksa Biak agar dapat meluncurkan roket 2 tingkat ukuran diameter 450 mm. Sebagai gambaran teknis, bandar antariksa bisa memiliki beberapa landasan peluncur atau launchpad untuk setiap jenis roket yang akan diluncurkan. Di tahap pertama, LAPAN akan membangun launchpad RX-450 2 tingkat. Selain itu, LAPAN juga akan mengklasifikasikan launchpad berdasarkan jenis bahan bakar propelan yang digunakan. Dalam persiapan tim teknis, LAPAN telah membandingkan beberapa bandar antariksa dari luar negeri, seperti melakukan kunjungan langsung ke Tanegashima Space Center, Jiuquan Satellite Launch Center, serta Satish Daewon Space Center. Kemudian, LAPAN juga membuka komunikasi dengan mitra internasional mengenai rencana pembangunan bandar antariksa ini, agar mendapatkan informasi dan data sebagai bahan kajian yang akan dilakukan. Proyeksi awal bandar antariksa ini difokuskan pada skala kecil karena kebutuhan dari internal LAPAN dalam pengembangan roket 2 tingkat yang harus diluncurkan dalam 5 tahun mendatang. Dengan spesifikasi roket yang mencapai ketinggian 200-300 km, LAPAN harus membuat infrastruktur yang memadai sembari menyiapkan mitra-mitra yang dapat bekerjasama untuk pembangunan skala besar. Berdasarkan undang-undang, lembaga memiliki kewenangan mengoperasikan dan melakukan kerjasama dengan pihak baik yang di dalam maupun luar negeri. Terdapat perkiraan pemindahan program dan fasilitas dari Pusat Teknologi Roket di Rumpin, Bogor, ke Bandar Antariksa Biak, seperti memindahkan pabrik pembuatan roket dari Rumpin ke Biak agar tidak menghabiskan biaya yang cukup besar. Jika frekuensi peluncuran cukup padat, tentu akan lebih efektif jika semua dapat dikerjakan di Biak. Namun, beberapa bandar antariksa yang sudah ada, pabrik pembuatan roketnya berbeda lokasi dengan tempat peluncurannya. Ada juga yang proses pemasangan dan integrasi dilakukan di lokasi peluncuran. Jadi, LAPAN akan melihat perkembangan situasi dan kondisi ke depannya. Jika melihat tujuan komersialisasi, tentu yang dibutuhkan adalah bandar antariksa skala besar. Pertimbangan teknis salah satunya terkait dengan lahan tersedia. Saat ini, LAPAN baru memiliki lahan 100 hektar. Padahal, bandar antariksa memerlukan buffer area 2 km atau sekitar 400 hektar. Sejauh ini, LAPAN telah mengadakan rapat koordinasi nasional dengan beberapa kementerian terkait, pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten Biak, termasuk Universitas Cendrawasih. Selain itu, LAPAN menyiapkan perjanjian kerjasama dengan pihak tersebut dan mengkomunikasikannya dengan tujuan jangka panjang. LAPAN juga telah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bekerja sama dengan berbagai negara yang memiliki kemampuan lebih maju, seperti dalam hal desain, produksi, pembuatan, pengujian, dan pengoperasian roket. Semoga kedepannya LAPAN akan lebih sering melakukan pengujian agar semakin cepat penguasaan dalam hal teknologi. Dan harapannya agar LAPAN lebih intens mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Dikutip dari Buletin LAPAN edisi volume 6 nomor 1 tahun 2019 oleh Dwi Haryanto.